Assalamualaikum. Sebelumnya kita dah punya 3 video terkait Bung Hatta. Kali ini coba kita tinjau dari sisi yang paling manusiawi, yaitu kisah cintanya. Dari situ insya Allah ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Disclaimer dulu, ini Bung Hatta adalah pahlawan Indonesia yang respectful. Kalau ada yang tidak akurat, mohon maaf, ini sekedar obrolan santai. Mohon izin kepada para ahli keluarganya. Bung Hatta itu gentleman yang oke. Dia tidak suka tuh kuda-kudain cewek atau usil atau kayak gitu. Nah, karena gayanya yang cool itu, saat di Belanda dia suka diledekin. Habis gimana? Tiap kali teman-temannya party, hura-hura gitu, Bung Hatta nggak mau ikut. Udahlah bro, bule-bule dan Indo kan juga bisa kamu ajak kencan. Mocok di bawah dam aja juga kan romantis. Cuma hati-hati, nanti celana kolor bisa kecantol kincir angin. Nah, Bung Hatta terus keceplosan. Saya tidak akan nikah kalau Indonesia belum merdeka. Waduh, kartu kuning pertama nih. Para pejuang cinta dimanapun berada, janganlah ya. Jangan nyeletuk yang kayak gitu. Teman-temannya terus jadi penasaran. Ada seorang bule cantik barusan putus dari pacarnya. Langsunglah oleh mereka dicomblangin supaya bisa gandeng sama Bung Hatta. Kalau nggak salah turunan Polandia apa gitu. Kalau kelahiran Magetan mestinya bukan bule kan ya. Udahlah ses, nanti kalau kalian jadian kami rame-rame akan kasih kamu hadiah. Gitu para konspirator itu kompor. Pinter nulis puisi cinta atau surat cinta nggak dia? Gitu kira-kira kata si cantik. Jangan salah, nggak cuma keren, dia udah berkecimpung di dunia surat kabar bertahun-tahun. Jadi reporter atau penulis artikel, loper koran, sama bagian ngumpulin koran-koran bekas. Wah, ya penulis lah ses. Udah sering dia nulis surat cinta. Ya seringnya sih nulis surat izin sama dosennya. Izin gak masuk kuliah karena pilek. Brak. Runding punya runding. Akhirnya diaturlah kencan antara Hatta dan si cantik. Walau passion Hatta terutama adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi ya berhubung yang ngajak ngedit orangnya cantik, ujungnya dia mau juga. Ngeditlah terus mereka berdua, Hatta dan si bule cantik. Segenap kerlingan maut sudah dilayangkan oleh si orang Polandia, tapi rupa-rupanya Hatta ini tetap cool saja. Ujungnya si cewek pun jengkel dan ngadu lagi sama teman-temannya Hatta. Teman kalian tuh pendeta atau imam Masjidil Haram sih sebenarnya? Dia itu lulusan sekolah Eropa seperti kita ses. Tapi ya di Padang Bukit Tinggi dulu dia aktivis masjid sih mungkin bener. Bagian imam sholat jamaah sama khutbah Jumat kali ya. Bagian benerin saluran air kalau pipanya somplak, gubrak. Ya udahlah ses, kalau Hatta terlalu cool sama diriku aja. Punya nama panggilan Engkos dari Babakan Ciparai. Plak. Si cantik pun malah ngacir. Selain gigih dalam perjuangan, beliau itu gentleman sejati. Dia nggak suka mainin anak orang, apalagi mainin anak embek. Nggak suka juga. Tapi walaupun semua teman melihat dia cool-cool saja, sebetulnya pertemuan dengan bule cantik itu cukup membekas di hati sang proklamator. Ini pelajaran cinta lagi nih buat muda-mudi pejuang sekalian. Yang kalian reject itu akan men-set threshold cinta kalian, passing grade di masa-masa selanjutnya. Kalau kalian mereject orang yang menyes, gampang lah move on. Tapi kalau yang di-reject kinis-kinis, berikutnya bakal nggak gampang tuh nyari teman jalan. Yang secantik itu aja gue reject, masa sekarang gue terima cintanya ulekan sambal kayak begini? Iya kan? Bukan. Setelah pulang lagi ke tanah air, Bung Hatta bukannya ketemu yang kelasnya ulekan sambal, yang disodor-sodorkan oleh handai tolan untuk menjadi jodohnya itu manis-manis semua. Pastilah ya. Tapi Bung Hatta tetap susah move on. Mungkin dia ingat terus sama si cantik yang dia reject waktu di Rotterdam. Di hati kecilnya mungkin dia ingin yang cantiknya sama dengan yang di Rotterdam, tapi hatinya lebih baik, lebih soleh, lebih nyeklik dengan hati Bung Hatta. Dan itu bukan pencarian yang gampang. Sampai umurnya 40 lebih, Bung Hatta belum ketemu jodoh juga. Jomblo domino. Kalau perkiraan kita, dia itu jadi susah dalam hal perjodohan karena beberapa hal. Pertamanya karena standarnya terlanjur tinggi, bingit pasca merejeksi bule cantik. Keduanya karena beliau kelewat cool. Ketiganya termakan omongannya sendiri, yang sempat bilang nggak mau nikah kalau Indonesia belum merdeka. Waduh,
untung Hindia Belanda terus diserang oleh Jepang. Dan setelah kekalahan Jepang, terus Indonesianya bisa merdeka beneran. Kalau enggak, kecian bener nih, Bung Hatta bisa jadi perjaka tua selamanya. Alkisah, setelah Indonesia merdeka, terus teman-teman seperjuangan tersadar, wah, di antara kita yang belum punya istri tinggal Hatta nih. Cepatlah Bung, cari jodoh. Indonesia kan udah merdeka nih sekarang. Semua ngomongin seperti itu. Termasuk Bung Karno yang progresif. Terus Bung Karno nanya, masa sih nggak ada cewek yang menarik hatimu? Ya adalah Bung. Siapa? Punya tanya, akhirnya Bung Hatta ngaku juga. Itu ada gadis cantik yang ketemu waktu kita di Bandung. Rahmi yang orang Sumedang itu. Iya. Bukan Sumiem ya? Janda beranak 3 yang giginya ompong. Rahmi lah Bung. Ya udah, kalau gitu biar saya bantu. Langsung saya lamar kalau perlu. Nggak tahu sih yang ngomongnya gimana, ini perkiraan kita. Nah, gimana kisah cinta Bung Hatta dengan Bu Rahmi ini? Mungkin ini kartu kuning lagi ya. Konon, sejak Indonesia proklamasi, duo proklamator Soekarno-Hatta itu terus sering kunjungan ke sana kemari. Dan tentulah sepanjang jalan ketemu cewek-cewek juga, ya kan? Nah, sepertinya pas ke Bandung, ke Pasteur, Bung Hatta itu jatuh hati pada kecantikan seorang Rahmi itu. Anak dari keluarga berkelas, kelahiran Bandung dari Sumedang apa ya gitu. Muda belia, cantik, kinyis-kinyis. Aki-aki gaek yang matanya rabun aja, itu juga bisa kepincut kalau ngelihat yang cantik. Apalagi ini Bung Hatta matanya masih bening. Dan saking kepincutnya, setelah sempat kenalan, Bung Hatta itu lalu kirim surat. Yaitu surat biasa, bukan surat tanah. Kiri itu namanya kalau surat tanah. Apalin juga surat tanah dikirim-kirim. Tapi mestinya kita bisa hitung juga itu sebagai surat cinta ya. Kalau zaman dulu tahun 40-an kan surat cinta itu ya memang surat biasa toh. Zaman itu belum musim lah gombal-gombalan alay seperti zaman sekarang. Bapakmu bekas tengkulak jengkol ya? Kok tahu? Habis jidatnya berjendol. Nggak mungkin kan ya. Proklamator Indonesia pakai rayuan gak jelas kayak gitu. Bu Rahminya mestinya juga udah tahu bahwa itu tuh surat cinta. Kenalan baru terus kirim surat. Kalau nggak ada hati itu apa-apaan, ya kan? Tapi di sini nih masalahnya. Berapa kali coba Bung Hatta kirim surat sama Bu Rahmi? 1 kali. Capek nggak sih? Kartu kuning bener ini. Jadi rupa-rupanya ya, Bung Hatta itu belum meresapkan peribahasa Jawa. Witing tresno, jalanan sokong glibet. Loh, pantesan ya, umur 40 nggak dapat jodoh juga. Kirim surat cinta cuma sekali ya, susah lah Bung. Untung terus dibantu Bung Karno. Kalau enggak, walahu alam. Kita lanjut ya ceritanya. Saat diparanin oleh Bung Karno, Bu Rahmi itu mula-mulanya nggak mau menerima lamaran. Kebayang kan ya? Mungkin batinnya si ibu, kalau beneran cinta, minimal kirim surat itu 4 kali, 8 kali, atau 10 kali. Genap lah pokoknya gitu. Cuma sekali, wah nih, waduh. Ayolah Rahmi, Hatta ini pejuang luar biasa, muslim yang soleh, bla bla bla, dan saya jaminannya Presiden Republik Indonesia, atau gimana lah kira-kira Soekarno itu merayu Bu Rahmi dan orang tuanya. Dan karena ngelibetnya Soekarno itu, akhirnya berhasillah pendekatannya dan hati Rahmi pun luluh. Hati Cekokom itu juga sebetulnya luluh, tapi bodo amat. Cekokom ini tukang serapi. Setelah didapat kesepakatan, kebetulan kondisi ibu kota genting. Jadilah Bung Hatta dan para pemimpin bangsa sering terpaksa menepi ke luar kota. Nikahnya Bung Hatta itu pun cepet-cepetan saja seadanya. Mau bikin resepsi susah, di Bandung susah, di Jakarta susah. Akhirnya resepsi pernikahan Hatta dan Rahmi dilaksanakan secara amat sederhana di pengungsian di Megamendung, Puncak, Bogor, November 1946. Waktu itu Bung Hatta umurnya 43, Bu Rahmi 19 tahun. Satu hal yang unik ya. Apa coba? Mas kawinnya. Nggak tahu ini kartu kuning atau kartu hijau, atau jangan-jangan kartu gaple. Loh, kalau zaman sekarang gitu ya, lazimnya mas kawin itu seperangkat perhiasan atau seperangkat alat sholat gitu. Bung Hatta ini kasih mas kawin apa coba? Sebuah buku, yaitu buku tulisan beliau sendiri. Judulnya Alam Pikiran Yunani. Waduh, oke lah, Bung Hatta memang penggemar buku kelas Wahid, tapi kalau terus buku dijadikan mas kawin, ini unik juga. Bisa ini ditiru, yaitu ditiru kalau mempelai prianya memang penulis. Kalau mempelai prianya Cak Kandar, peternak meri, wah susah ini. Bung Hatta sih bagus, buku tulisan sendiri Alam Pikiran Yunani. Kalau Cak Kandar bisa-bisa Alam Pikiran Yukasibah. Loh, siapa coba yang mau baca? Yang mau nulis aja juga nggak ada.
Lawong yuk kasih Pak itu tukang rujak cingur di pelosok sana, Kabupaten Jombang. Loh, balik aja lagi ke cerita Bung Hatta. Habis nikah, semua buru-buru ngungsi ke Yogyakarta, ibu kota baru, naik kereta luar biasa. Tahun 46 juga. Bu Rahmi jadinya ikut dalam perjuangan di masa-masa genting itu. Kemudian tahun 1947, anak pertama lahir, kelak dikenal Indonesia sebagai Profesor Mutia Farida Hatta. Saat anak pertama lahir itu, Bung Hatta umurnya sudah menjelang 45 tahun, sedang istrinya Bu Rahmi itu baru 20 tahun. Tahun 1948, saat Jogja diserbu Belanda, para pemimpin ditangkapi, itu pun Bu Rahmi mestinya ikut terlunta-lunta juga, beserta bayinya, bayi Mutia yang umurnya waktu itu baru setahunan lebih sedikit. Untunglah, kemudian perang kemerdekaan selesai, tahun 1952, Bung Hatta punya anak lagi, anak kedua perempuan juga, dikenal Indonesia kelak sebagai Dr. Gemala Rabiah Hatta. Dan anak ketiga lahir 1956, dikenal Indonesia sebagai Dr. Anda Halida Nuriyah Hatta. 3 anaknya cewek, 3-tiganya pendidikannya tinggi semua. Kala setelah anak ketiga lahir, 1957, Bung Hatta lalu mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Gitu ceritanya. Kartu hijau lagi berikutnya, keluarga Hatta ini harmonis, tidak pernah ada drama atau intrik apapun. Dalam disiplin tertentu, dalam keseharian, Bung Hatta itu kadang termasuk agak kaku dan keras, tapi Bu Rahmi dan anak-anaknya itu cenderung bisa menyesuaikan dengan sang kepala keluarga. Jadilah harmonis. Tapi di luar kekakuan-kekakuan kecil yang antik-antik, Bung Hatta itu pada dasarnya baik hati dan lembut hati. Kartu hijau lagi nih. Dan banyak meninggalkan kenangan manis, sweet story di antara anak-anaknya. Cuma ya, berhubung usianya memang jauh lebih tua dari sang istri, akhirnya meninggal duluan. Dan sesuai permintaannya, Bung Hatta tidak dimakamkan di makam pahlawan, tapi dimakamkan bersama rakyat biasa, rakyat Indonesia yang dia cintai di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Maret 1980. Usianya saat wafat itu sekitar 77 tahun. Sedangkan Bu Rahmi atau yang nama aslinya Rahmi Rahim, dan kemudian dikenal Indonesia sebagai Siti Rahmiati Hatta, kelahiran Bandung 16 Februari 1926, meninggalnya April 1999 dalam usia 73 tahun. Kelahirannya kok 16 Februari ya. Mirip sama seseorang. Beliau itu ikut terlunta-lunta dalam perjuangan selama 1946-1949, dan saat konferensi meja bundar, Bu Rahmi juga ikut mendampingi Bung Hatta pergi ke Den Haag. Dan saat Bung Hatta hidup sederhana setelah pensiun dari jabatan Wakil Presiden 1957, beliau juga setia menemani dalam kesederhanaan. Kematangannya sebagai istri pejabat ini bisa menjadi teladan untuk Indonesia, insya Allah. Kartu hijau lagi nih untuk Bu Rahmi kali ini. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada koreksi silahkan dituliskan di kolom komen. Yang belum subscribe, kalau mau subscribe silahkan, kalau enggak ya udah. Bung Hatta berjuang untuk Indonesia tanpa pamrih. Kanal ini juga berjuang tanpa pamrih. Subscribernya dikit aja, tetap kita akan memberikan sharing, insya Allah. Terima kasih.